Perkenalkan, nama saya Alan Christian Meko dengan NIM 21B10065. Saya akan menjawab soal yang pertama. Kisah dari Santoso tersebut adalah, saya melihat kisah dari Santoso yang tidak memiliki orang tua. Tentunya dia tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Akan tetapi, dia tidak putus asa. Dengan kuasa kasih Tuhan Yesus, dia masih hidup dan mampu menginspirasi banyak orang, serta kekurangannya tersebut mampu dia jadikan sebagai keunggulan agar kekurangannya tersebut menjadi motivasi bagi banyak orang. Soal yang kedua, pesan moral dari dialog tersebut. Harus selalu bersyukur untuk keadaan kita saat ini. Setiap masalah dalam kehidupan pribadi kita pasti berbeda dengan masalah orang di sekitar kita. Dan tentunya setiap masalah yang hadir di dalam hidup kita tidak semuanya bisa dipecahkan dengan mudah. Bahkan harus melewati beberapa rintangan dan mengambil keputusan yang mungkin menyulitkan. Tetapi percaya bahwa Tuhan selalu berada di sisi kita dan Ia tahu apa kesulitan yang kita hadapi. Soal yang ketiga, makna penderitaan manusia dari sisi spiritualitas. Penderitaan adalah suatu kejadian yang menyakitkan yang dialami manusia seperti musibah, bencana alam, sakit penyakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi, dan sebagainya. Apabila penderitaan tidak dihadapi dengan pandangan yang benar, maka penderitaan menjadi hal yang dipandang buruk dan sulit untuk dijalani. Setiap orang dapat percaya kepada Allah karena penderitaan yang mereka alami. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana seharusnya pandangan yang benar sebagai orang Kristen terhadap penderitaan? Saya akan menelah segi pandangan penderitaan yang diambil dari buku Walking with God Through Pain and Suffering yang ditulis oleh Timothy Keller. Di dalam penulisan bukunya, ia menuliskan alasan mengapa penderitaan terjadi dan bagaimana kita harus menanggapinya melalui pemahaman Alkitab dan contoh kasus nyata orang yang bijaksana melihat penderitaan sehingga mereka berhasil melewati penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, saat ini akan memaparkan bagaimana orang Kristen seharusnya memandang penderitaan itu secara benar, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi termasuk penderitaan, sehingga diharapkan orang Kristen dapat berjuang menghadapi penderitaan. Ada 3 sudut pandang yang akan dipaparkan saya dalam tulisan ini. Pertama, penderitaan yang disebabkan karena dosa yang dilakukan manusia. Misalnya, dalam kisah Raja Daud membunuh Uria dan mengambil Batseba sebagai istrinya. Lalu Allah menulahi anak yang dilahirkan Batseba hingga mati. Dan Allah mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud akan kesalahannya, sehingga Daud menjadi sadar dan bertobat. Penderitaan yang dialami Raja Daud ini membuat ia sadar akan kekurangannya dan ia berbalik pada Allah. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 19, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Maka melalui penderitaan dapat menyadarkan kita untuk peka akan kesalahan kita. Berikutnya, kita dapat melihat kisah Nabi Yunus yang diutus Allah untuk memberitakan firman Allah di kota Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat pada Allah dan ia pergi melarikan diri ke kota Tarsis. Maka dalam perjalanan Yunus ke kota Tarsis dengan kapal, tiba-tiba ia diperhadapkan dengan penderitaan akibat ketidaktaatannya, yaitu ditelan seekor ikan besar. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Melalui kejadian ini, Yunus menjadi sadar kepada Allah dan ia pun berbalik taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya. Sebagai orang Kristen, kita dapat melihat bahwa penderitaan dapat menjadi sarana Allah untuk menyadarkan umatnya dan membawa kita agar berbalik kepada Allah dan menjalani hidup yang benar untuk memuliakannya. Kedua, penderitaan sebagai kedaulatan Allah atas kehidupan umatnya. Dengan kata lain, karena Allah adalah pencipta dan Tuhan atas alam semesta.
Tidak ada yang dapat terjadi baik maupun jahat di luar kehendaknya yang berdaulat. Misalnya melalui kisah Ayub, seorang yang saleh di mata Tuhan, akan tetapi mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Allah, dan Allah mengembalikan segala kepunyaan Ayub karena ia setia pada Allah. Penderitaan yang dialami Ayub ini merupakan penderitaan yang dipakai Allah untuk membawanya kepada keadaan demi menaati Allah saja, dan bukan karena Ayub bersalah di mata Allah, tetapi dapat menjadi sarana baginya untuk memiliki hidup yang sepenuh hati kepada Allah. Maka di dalam kehidupan orang Kristen, kita dapat melihat Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu, dan Ia memakai kejadian penderitaan dan duka yang terjadi untuk tujuan mulianya. Ketika penderitaan sebagai contoh teladan Kristus bagi umatnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan orang Kristen menderita karena Kristus juga menderita ketika dia hidup di dunia ini. Saya Kristen bernama George Mark Donat mengatakan seperti ini: anak Allah menderita sampai mati bukan agar manusia nantinya tidak lagi menderita, tapi agar manusia bisa menderita seperti Dia. Yesus ialah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia dan rela menderita hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan karena ketaatannya, manusia dapat bebas dari belenggu dosa, dan kita dapat bersandar pada Yesus selama kita hidup sebagai satu-satunya juru selamat, memperoleh hidup kekal. Penderitaan yang Yesus alami memanggil setiap orang Kristen untuk menderita bagi kemuliaannya. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil untuk menyesuaikan dengan gambar Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah penderitaan apabila dipandang secara benar, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dunia ini, termasuk penderitaan, sehingga diharapkan orang Kristen dapat berjuang menghadapi penderitaan, sebab Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan umatnya. Sekian dari saya, terima kasih.